Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alas zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para jamaah zuhur yang berbahagia, anak-anakku sekalian, santri santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini dalam surah yang sama, yaitu Al-Maidah ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina nattakhazu dinakum huzuwa walaiba minal ladzina utul kitab min qablikum wala kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT sampai detik ini. Dan insya Allah kita masih berharap Allah berikan kepanjangan usia kita, barokah usia kita, dan tetap di dalam keadaan sehat dan kekuatan iman serta takwa kepada Allah SWT. Ayat-ayat yang kita bahas sejak Al-Maidah ayat 51 sampai hari ini 57, dan juga kita lanjut nanti 58 karena ada kaitannya. Apa yang dikatakan Allah sebelumnya, yaitu Allah melarang kita memilih pemimpin yang secara jelas, secara tegas dikatakan, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, atau juga yang tergolong kafir-kafir lainnya yang tidak beriman pada Allah atau tidak hidup dalam keselamatan dan kedamaian, di mana mereka merupakan bagian yang ingkar dan juga lari dari kebenaran Allah SWT. Yang kedua, kemarin kita bahas juga, Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan pemimpin, yaitu orang-orang yang dikatakan mereka yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu, kata Allah, adalah mereka yang ingkar pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak mendirikan sholat, tidak juga melaksanakan zakat, infak dan sedekah, dan juga tidak melaksanakan ketaatan. Demikian juga ibadah, dan juga pekerjaan mereka apa? Adalah melakukan kezaliman, kejahatan dan kemungkaran. Ini yang diingatkan Allah, janganlah kamu pilih pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu ukuran sederhananya adalah patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, wakaf, infak dan sedekah, dan yang keempat melakukan kebaikan, kesolehan dan kemaslahatan kehidupan bagi manusia lainnya. Mengapa mereka ini tidak boleh dipilih, kata Allah? Karena mereka tidak akan membuat kamu damai dan sejahtera, karena mereka tidak akan membuat kamu tenang,
karena mereka tidak akan mengantarkan kamu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Malah yang akan dilakukan adalah sebaliknya. Jadi tidak akan mereka wujudkan apa yang kamu impikan itu, karena mereka adalah tergolong, kata Allah, adalah orang-orang yang munafik. Yaitu kalau diberi amanah, mereka akan ingkar amanatnya. Mereka akan berkhianat. Kalau mereka berjanji, pasti mereka akan ingkari janjinya. Kalau mereka bicara, mereka akan dusta dengan pembicaraannya. Nah, hari ini kita kembali diingatkan Allah dalam ayat 57. Masih lanjutan hal yang sama. Kata Allah dalam hal ini adalah di mana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Janganlah jadikan pemimpin mereka-mereka yang akan menjadikan agamamu ini jadi bahan ejekan, bahkan juga bahan permainan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan dengan mereka yang menjadikan agama ini bahan ejekan dan permainan? Nah, kita sekarang akan mendekati tahun-tahun politik. Apa yang terjadi tahun-tahun politik ini? Akan terjadilah musiman-musiman, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak pernah ke masjid akan datang ke masjid. Yang tidak pernah pakai kopiah haji akan pakai kopiah haji. Yang tidak pernah pakai sal akan mendadak pakai sal gitu ya. Kalau perlu tiap hari salnya bertukar gitu kan. Yang tidak pernah ngasih-ngasih bantuan, santunan, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang pemurah. Nah, ini kata Allah, orang-orang yang mengatasnamakan agama. Jadi seakan-akan mereka itu beramal soleh dengan kebaikan-kebaikan, padahal tidak. Sebenarnya mereka ini, kata Allah, mereka itu mengejek agama kamu dan mempermainkan agamamu itu sebenarnya. Nanti habis pemilu, kalau tidak terpilih, balik lagi ke habitatnya gitu. Yang tidak pernah ke masjid, balik lagi tidak pernah ke masjid. Yang tidak pernah pakai kopiah haji, balik lagi pakai topi pet biasa. Yang tidak pernah pakai sal, balik lagi tidak pakai sal. Nah, inilah yang istilahnya dikatakan Allah, diingatkan, jangan kamu memilih pemimpinmu dari kalangan orang yang membuat atau mempermainkan agamamu itu. Ini cara mempermainkannya, mereka begitu. Dan siapakah mereka itu? Kata Allah, adalah mereka ini adalah kalangan yang sebenarnya sebelumnya itu telah diberikan kitab. Sudah ada kitab sebelumnya itu. Yaitu mereka ini minal ladzina utul kitab min qablikum. Kata Allah, mereka ini sudah diberi kitab sebelumnya itu. Berarti siapa mereka? Dari kalangan yang Yahudi kah, Bani Israel, Nasoro, dan dari kalangan-kalangan lainnya, termasuk kalangan umat Islam sendiri. Jadi kafir itu ada kafir yang betul-betul kafir sebenarnya, ada juga kafir itu ingkar, dia mengambil label nama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Yang paling pokok itu adalah syariatnya apa? Yaitu sholat. Nah, maka itu tiba-tiba mereka menjadi berubah. Sekitar berapa bulan ke depan nanti akan sholat. Berapa bulan ke depan nanti akan menjadi orang-orang yang pemurah. Padahal mereka ini adalah sudah tahu kita karakternya, sudah tahu budayanya, gaya hidupnya, adalah orang-orang yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya, itulah hizbus syaitan, hizbul kafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada syaitaniyah dan juga ketaatan kepada kekafirannya gitu, atau keingkarannya. Nah, orang-orang seperti ini dianggap Allah adalah mereka yang mengejek agama dan mempermainkan agama Allah. Dan nanti pun akan banyak yang akan berubah. Bahkan dari non-muslim sendiri akan ada nanti pakai sal Bapak Ibu sekalian. Ya, datang dari pesantren ke pesantren, dari pondok ke pondok, ngasih amplop, ngasih wanipiro, macam-macam cara. Mereka akan merubah wujudnya, akan merubah penampilannya. Jadi bukan dari kalangan muslim sendiri yang menunjukkan perubahan gaya hidup itu,
tapi juga kata Allah, mereka yang justru non-muslim pun akan menunjukkan perubahan gaya hidup itu dengan bergaya seperti seorang kiai, seorang ulama, dan mereka akan safari dari pondok ke pondok, dari madrasah ke madrasah, dari sekolah ke sekolah, atau juga dari majelis taklim ke majelis taklim. Karena dia tahu kantong-kantong suara itu ada di tempat-tempat tersebut. Apalagi kita tahu Indonesia masih menempati 87% adalah umat Islam. Dan dari kalangan tersebut juga macam-macam karakternya. Ada yang bisa dibeli, ada yang bisa disempal, ada yang bisa disogok. Maka itu Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa sebenarnya. Rosi wa murtasi finnar. Jadi mereka yang disogok dan menyogok tidak berdosa sebenarnya kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Yang disogok dan menyogok finnar, dua-duanya langsung masuk neraka. Tidak lewat dosa-dosa lagi dalam kehidupan mereka. Kata Rasulullah, keduanya tidak berdosa tapi langsung masuk neraka. Artinya lebih dari dosa yang mereka lakukan dengan sogok dan disogok itu. Rosi wa murtasi finnar. Jadi tidak dikatakan di situ adalah dosa. Kalau dosa ada peluang mereka bertobat. Sudah melakukan kejahatan, tobat, nasuha, ya, tubu ilallah, maka mereka janji Allah sebesar apapun dosa mereka, walaupun sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni dosa hambanya yang bertobat. Tapi kalau dalam hal sogok menyogok, suap menyuap, kata Rasulullah tidak ada dosa di situ. Tapi dua-duanya langsung masuk neraka. Rosi wa murtasi finnar. Jadi orang yang disogok dan mereka yang menyogok, dua-duanya langsung lewat jalan tol masuk neraka. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu sekalian, lalu di akhir ayat ini Allah katakan pada kita semua bahwasanya bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya waspadai orang-orang yang akan jadi pemimpin tadi dari kalangan kamu yang suka mainnya ngejek dan mempermainkan agama. Tapi teguhkan hatimu, takwakan dirimu, pilihlah pemimpin itu adalah mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka beriman? Itulah mereka taat pada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan mereka melakukan ketaatan, kesalehan, kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, di ayat 58 Allah katakan secara tegas lagi larangan terhadap ayat 57 tadi. Dilarang memilih pemimpin orang yang ngejek dan mempermainkan agama. Apa kata Allah pada 58? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza nadaitum ila sholati tahazzu hamuzuwa wal aiba zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan apakah kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, dan mereka justru akan menjadikan himbauan kamu itu, ajakan kamu itu sebagai ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham dengan agama Islam. Nah, kata Allah, orang-orang yang tadinya merubah gaya hidupnya menjadi ulama, menjadi kiai, yang itu adalah mereka mengejek dan memperolok-olok agama atau mempermainkan agama, dan mereka itu kamu ajak, kamu seru agar melaksanakan sholat, mereka justru mengatakan dengan hal-hal yang aneh, yang nyeleneh. Ngapain sholat? Kan hidup masih panjang, umur kita masih panjang. Ngapain sholat? Kok dengan sholat itu juga apakah bisa merubah keadaan atau nasib? Ngapain sholat? Apakah sholat itu bisa memberikan segala sesuatu kebaikan padamu? Inilah ngeyel mereka, inilah contoh mereka ngejek kalau kita ingatkan mereka untuk sholat. Nah, Allah katakan tadi, mereka yang
mengejek dan mempermainkan agama itu, salah satunya mempermainkan sholat itu. Diajakkah, dikasih tahukah? Justru mereka jawab dengan mengejek dan mempermainkan orang yang mengajak atau menyuruh sholat itu. Jadi sudahlah mereka tidak sholat. Kalau sholat hanya pura-pura. Kalau diajak disuruh sholat, mereka malah ngeyel dan memperolok-olok dan mengejek orang yang mengajak atau menyeru pada sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah Allah ingatkan kita. Ada 3 kriteria pemimpin yang Allah ingatkan jangan dipilih katanya. Pertama dari kalangan Yahudi dan Nasoro dan yang lainnya. Yang kedua, pilihlah orang yang beriman. Ketiga, jangan dipilih pemimpinmu orang yang mempermainkan, mengejek dan juga memperolok-olok agamamu. Itulah mereka yang bermain-main, mengejek, menyepelekan dan ngeyel ketika diseru kebaikan, ketika diseru akan hal-hal yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah, seperti sholat salah satu di antaranya. Demikian juga hal-hal berkenaan dengan apakah zakat, infak, sedekah. Dan pasti mereka ngeyel, mengatakan atau juga mengejek dan mengolok-olok kita yang menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Dan yang paling nampak nanti perubahan gaya hidupnya. Gaya hidup, pakaiannya, tampilannya, yang tadinya bakhil, pelit, tiba-tiba berubah jadi orang yang baik, yang tiba-tiba menjadi orang yang pemurah, mudah berbagi. Dan itu semua adalah demi pencitraan, demi sebuah kehormatan, demi sebuah usungan suara untuk kepentingan mereka jadi pemimpin. Apakah legislatif, apakah eksekutif, dan itulah target mereka, itulah tujuan mereka. Setelah tujuan tercapai, kata Allah, kita diabaikan, kita disemena-menakan, dan kita akan dizalimkan oleh perilaku-perilaku kebijakan kepemimpinan yang telah mereka raih di dalam kehidupan. Inilah Allah ingatkan kita bahwa mereka tidak akan pernah memberikan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan dan keadilan, apalagi kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu. Malah sebaliknya akan memberikan, mengantarkan kamu pada kesengsaraan dan kehidupan ilan nar, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah pesan-pesan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 57, 58 ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.